Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 651 Trik bagian 3 dari 3, di era ini, yang menjalankan video longe kebanyakan tidak bersih. Mereka tidak melakukan kejahatan serius, tetapi kebanyakan dari mereka akan menayangkan pornografi. Ini dapat dianggap sebagai pelanggaran dan dapat dituntut di pengadilan. Kepala Li tahu bahwa orang di depannya bukanlah orang baik. Tapi karena Qian Jing ini berani memberitahunya tentang ruang video miliknya, maka dia seharusnya menyimpan semua barang ilegal itu. Bahkan jika Kepala Li melakukan serangan sekarang, itu akan membuang-buang waktu. Qian Jing, apakah Anda memiliki jenis film seperti itu di ruang video Anda? Sama sekali tidak. Longe video saya memutar VCD, dan semua VCD saya asli. Qian Jing dengan cepat menjawab. Bagus. Sudah berapa kali kamu masuk? Kepala Li tiba-tiba bertanya. 6 kali. Terakhir kali lebih dari 1 tahun yang lalu. Saya telah berubah menjadi lebih baik 6 kali. Maka Anda dianggap sebagai pelanggar berantai. Ada penelitian tentang pelanggar berantai yang membuka lembaran baru. Peluang mereka untuk tidak kembali ke cara lama mereka kurang dari 1%. Kejahatan yang mereka lakukan akan lebih parah setelah setiap pembebasan. Kepala Li tidak terus menanyainya, dan Feng Yu tiba-tiba bertanya. Bagaimana bisnis ruang tunggu video Anda? Itu cukup baik, orang-orang datang setiap hari, dan bisnis persewaan juga berjalan dengan baik. Meskipun Qian Jing tidak tahu siapa orang ini, baginya untuk duduk di samping Kepala Li, dia seharusnya bukan orang biasa. Berapa yang Anda bayar untuk sewa disk dan berapa banyak yang Anda bayar untuk menonton film? Berapa total disk yang ada di ruang video Anda? Apakah ada diskotik atau klub malam di dekat ruang video Anda? Apakah mereka juga menggunakan pemutar VCD? Oh, VCD playernya merek apa? Feng Yu mengajukan serangkaian pertanyaan, dan semua orang di ruangan itu tercengang. Apa yang dilakukan manajer Feng? Kepala Li juga bingung. Mengapa Feng Yu menyela interogasinya dengan begitu banyak pertanyaan aneh? Jarang bagi Feng Yu untuk bertemu seseorang yang menjalankan ruang video dan dia ingin memahami pasar. Win and Rain Electronics adalah bayi Feng Yu. Dia telah melakukan banyak upaya ke dalam perusahaan ini, dan perusahaan ini adalah perusahaan Cina pertama yang berdiri di depan semua perusahaan elektronik lainnya. Feng Yu tidak ingin ada yang salah. Sewa diska adalah 20 sen sehari dan menonton film juga 20 sen. Semua ruang tunggu video mengenakan harga yang sama. Longe video kami memiliki lebih dari 1000 disk. Saya tidak yakin tentang angka pastinya. Ada beberapa bar di sekitar yang juga menggunakan pemutar VCD. Bisnis mereka juga cukup baik. Saya menggunakan pemutar VCD angin dan hujan. Ini adalah merek terkenal di dunia. Qian Jing juga bingung mengapa Feng Yu menanyakan pertanyaan ini. Tapi dia tetap menjawab dengan jujur. Dia berpikir bahwa jika dia menunjukkan sikap yang benar, orang-orang ini mungkin akan membiarkan dia dan anak buahnya pergi. Itu jauh lebih murah daripada tiket film, dan ada banyak pilihan. Tidak heran film-film China tidak bisa menghasilkan uang di bioskop. Itu bukan kualitas filmnya. Ruang tunggu video inilah yang memengaruhi industri film China. Ada semakin banyak klub malam dan bar kecil. Artinya penjualan VCD akan semakin baik ke depannya. Totalnya ada berapa orang? Feng Yu bertanya. Kepala Li bingung dengan pertanyaan Feng Yu. Untuk apa pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dan mengapa dia mengubah topik pembicaraan kembali?
Satu-satunya orang di ruangan itu yang tahu apa yang ada dalam pikiran Feng Yu adalah manajer toko Zhao. Dia tahu bahwa Feng Yu memiliki pemutar VCD angin dan hujan. Qian Jing juga tidak terbiasa dengan cara Feng Yu bertanya. Tapi dia masih bisa bereaksi. Ini karena dia telah meramalkan bahwa dia akan ditanyai pertanyaan ini. Hanya ada 3 dari kita. Saya, Da Sheng dan Yingzi. Kami bertiga menjalankan ruang video ini. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Yingzi akan datang dan mencuri dari Anda semua. Aku sangat menyesal. Saya akan memastikan bahwa Yingzi menerima hukumannya. Sepertinya bisnis ruang tunggu video Anda sangat bagus. Anda bahkan mampu membeli ponsel. Feng Yu tersenyum. Pemilik ruang video mampu membeli ponsel. Harga ponsel telah turun banyak, tetapi masih berharga 20.000 RMB. Itu setara dengan gaji 2 tahun rata-rata orang. Kepala Li segera menyadarinya. Jika nilai barang yang dicuri lebih dari 1.000 RMB, dendanya 5.000 dan setidaknya 15 hari di penjara. Bersiaplah untuk membantunya membayar denda. 5.000 RMB. Qian Jing tercengang. Mengapa baik-baik saja begitu tinggi? Dulu, dendanya hanya 200 hingga 300 RMB. Dia merasa bahkan 200 hingga 300 RMB sangat tinggi. Beberapa pencuri bahkan tidak bisa mencuri jumlah itu dalam seminggu. Inilah sebabnya jika ada pengikutnya yang tertangkap, mereka akan memilih untuk dikurung daripada membayar denda. Qian Jing melihat ponselnya. Itu tidak dibeli olehnya. Dia telah mencurinya. Meskipun sulit untuk mengubah nomor, itu masih mungkin. Qian Jing tidak tega mengeluarkan uang untuk membeli ponsel. Apa yang salah? Anda tidak memiliki 5.000 RMB. Apakah ponsel Anda dicuri dari orang lain? Oh. Apakah Anda masih memiliki tanda terima untuk ponsel Anda? Jika nilai barang yang dicuri lebih dari 10.000 RMB, hukumannya akan lebih berat. Kepala Li mengetuk meja. Ini adalah ponsel bekas. Tidak ada tanda terima. Saya benar-benar tidak punya 5.000 RMB. Karena dia telah melakukan pelanggaran, maka saya akan menyerahkannya kepada polisi. Aku tidak akan mengganggu kalian semua. Saya akan kembali untuk merawat toko saya. Qian Jing berbalik dan mencoba pergi. Anda meninggalkan. Tunggu sebentar. Liu Tian, masuk. Kepala Li berteriak di pintu. Seorang petugas polisi memasuki ruangan dan memberi hormat kepada Kepala Li. Pak, semua orang ada di sini. Oke. Lepaskan orang berukuran besar itu dan ekori dia secara diam-diam. Anda tidak harus membiarkan kaki tangan mereka melarikan diri. Juga, kirim seseorang untuk menemani Xiao Su dan wanita itu untuk membawa kembali semua barang curian. Tangkap mereka yang membeli barang curian juga. Ya Pak. Mata Qian Jing melebar. Apa artinya ini? Mereka ingin menangkap kita semua. Tuan, apa yang saya lakukan salah? Mengapa Anda menangkap saya? Kamu harus tahu apa yang kamu lakukan. Wanita itu sudah mengaku dan memberitahu kami semua kejahatan yang Anda lakukan. Anda benar-benar berpikir bahwa saya percaya semua omong kosong Anda sekarang. Jika bukan untuk mencegah kaki tangan Anda khawatir, saya akan membawa Anda keluar melalui pintu depan. Kepala Li marah. Dia adalah kepala polisi sebuah distrik, dan dia harus pergi melalui pintu belakang. Sekarang, semuanya bermuara pada Da Zuang untuk memimpin mereka ke sarang mereka dan menangkap semua orang. Qian Jing menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia ditangkap, dan setelah Da Zuang dibebaskan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia pasti akan mencari anggota sindikat lain untuk meminta bantuan. Dan dengan cara ini, polisi akan dapat menangkap mereka semua. Bagian yang paling membingungkan adalah mengapa Yingzi mengkhianatinya.
Yingzi adalah satu-satunya yang tahu di mana dia menyembunyikan simpanannya. Jika Qianjing tahu Yingzi akan mengkhianatinya, dia tidak akan pernah menceritakan rahasia apapun padanya. Itu dia. Nilai simpanan tersembunyinya sangat tinggi. Dia pasti akan berada di penjara untuk waktu yang lama. Setiap kejahatan yang melibatkan sindikat, hukumannya akan sangat berat. Qian Jian berpikir bahwa dia ada di sini untuk bernegosiasi dengan bos supermarket, dan paling-paling dia tidak akan kembali untuk mencuri dari supermarket ini. Dia pikir dia bisa membawa anak buahnya kembali. Mungkin supermarket mungkin masih memberinya uang untuk meminta mereka pergi. Tapi ternyata seperti ini. 2 jam kemudian, kepala Li melihat pagar di pinggangnya. Hanya ada beberapa kata. Misi selesai. Bab 652 membunuh banyak burung dengan satu batu. Apakah kamu sudah membaca koran sore? Biro Kota bekerja sama dengan supermarket Taihua dan menangkap sindikat pencuri. Para petinggi mengatakan bahwa sindikat ini berasal dari provinsi lain. Mereka melihat supermarket Taihua memiliki bisnis yang bagus, jadi mereka pergi ke sana untuk mencuri. Tetapi pada akhirnya, salah satu dari mereka ditangkap oleh sekuritas supermarket, dan pemimpin biro kota memimpin anak buahnya untuk menangkap lebih dari 30 orang. Betulkah? Saya akan membeli salinannya nanti. Pencuri ini terlalu banyak. Mereka harus dihukum seberat-beratnya. Salah satu dari mereka dengan marah menjawab. Dia telah dicopet sebelumnya ketika dia mendapatkan gajinya. Kali ini, orang-orang ini akan dihukum berat. Saya mendengar bahwa sindikat ini terlibat dalam banyak kejahatan lainnya. Hukuman terendah bagi mereka adalah setidaknya 1 tahun di kamp kerja paksa. Biro Kota benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik. Ini yang harus dilakukan polisi. Saya merasa penjaga keamanan di supermarket Taihua telah melakukan pekerjaan dengan baik. Merekalah yang menangkap pencuri itu. Terakhir kali saya pergi ke pusat perbelanjaan XX, dompet saya dicuri, dan mal itu bahkan tidak peduli. Supermarket Taihua jauh lebih baik. Betul sekali. Supermarket Taihua menjual barang-barang lebih murah daripada tempat lain juga. Jika Anda membeli banyak barang, Anda dapat menghemat hingga 100 RMB. Ya. Saya telah menerima brosur promosi kemarin. Akan ada penjualan akhir pekan ini. Betulkah? Ada sale lagi weekend ini. Saya pikir minggu lalu ada penjualan. Mengapa mereka memiliki penjualan setiap minggu? Siapa tahu. Bagaimanapun, kitalah yang akan mendapat manfaat dari ini. Saya akan pergi akhir pekan ini. Apakah kamu akan pergi? Ya. Bahkan jika saya tidak mendapatkan apa-apa, window shopping di sana juga baik-baik saja. Tempat itu terlalu luas. Saudara Hei dan kaki tangannya ditangkap, dan kepala Li dengan sengaja memberitahu orang lain bahwa mereka ditahan di supermarket Taihua. Ini sebagai bentuk pencegahan terhadap pencuri lainnya. Ini adalah peringatan bagi semua penjahat bahwa mereka tidak boleh menargetkan supermarket Taihua. Feng Yu juga menggunakan koneksinya untuk mempublikasikan kejadian ini di surat kabar malam. Di satu sisi, itu untuk memuji Biro Kepolisian Kota dan polisi setempat, terutama Kepala Li. Di sisi lain, itu untuk mempublikasikan supermarket Taihua. Terakhir, untuk menyebarkan berita kepada penjahat manapun bahwa supermarket Taihua tidak bisa dianggap enteng. Ketika berita ini diterbitkan, Kepala Li segera menelepon Feng Yu untuk berterima kasih padanya. Artikel ini akan meningkatkan polisi dan reputasinya. Meskipun dia tidak akan dipromosikan secara langsung, para petinggi akan memperhatikan dan memiliki kesan yang baik tentang dia. Ada banyak barang curian yang ditemukan dari operasi ini. Pemilik sebagian besar barang-barang ini tidak dapat ditemukan, dan prosedur polisi adalah mengurusnya secara internal.
Sebagian barang pulihan akan diserahkan ke biro kota dan sisanya dibagi antara kantor polisi. Kantor polisi setempat akan memiliki lebih banyak dana, dan petugas polisi menjadi lebih termotivasi. Anda ingin petugas polisi bekerja lebih keras dan lebih termotivasi, tetapi penggantian biaya mereka tertunda selama beberapa bulan. Bagaimana mereka bisa termotivasi dan bersemangat dalam pekerjaan mereka? Semua penjahat tahu tentang supermarket Taihua karena laporan ini. Meskipun ada kerumunan konstan di Taihua Supermarket, pencuri masih akan menghindari tempat ini karena saudara Hei. Dahulu, hukuman untuk mencuri paling lama 3-5 hari. Kasus yang lebih parah juga 2 minggu. Tetapi saudara Hei dan kaki tangannya didakwa di pengadilan. Ini hanya pencurian kecil, dan seharusnya tidak terlalu parah. Tetapi bahkan jika para penjahat ini tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi inilah kebenarannya. Artikel itu mengatakan bahwa semua 30 orang dalam sindikat itu akan dijatuhi hukuman penjara. Supermarket Taihua ini adalah tempat menakutkan yang tidak ada yang berani mendekatinya. Beijing adalah tempat yang besar. Selain supermarket Taihua, masih ada banyak tempat untuk mereka curi. Tempat-tempat itu tidak akan begitu menakutkan. Laporan surat kabar juga melaporkan bahwa penjaga keamanan supermarket Taihua semuanya adalah mantan tentara. Semuanya bugar dan gesit. Jika seorang pencuri tertangkap, mereka akan dipukuli oleh petugas keamanan. Ini adalah praktik umum. Polisi juga mengetahui hal ini. Tapi mereka tidak akan peduli. Jika publik melihat ini, itu akan menjadi yang terburuk. Masyarakat juga akan bergabung untuk menghajar pencuri. Secara keseluruhan, pencuri akan mendapatkan perlakuan terburuk di antara semua penjahat. Supermarket Taihua juga membuat publisitas untuk insiden ini. Mereka menceritakan kejadian ini dalam bentuk cerita melalui radio. Nama Supermarket Taihua diulang beberapa kali dalam cerita. Mereka ingin membiarkan nama supermarket mereka melekat pada pendengar. Selama pendengar penasaran dengan supermarket ini, mereka akan mengunjunginya saat melewati supermarket Taihua. Mereka akan menjadi pelanggan supermarket Taihua tanpa sadar. Mereka yang pernah mengunjungi supermarket Taihua akan tetap ingin mengunjungi tempat itu lagi. Selalu ada sesuatu dipromosi. Sebenarnya, supermarket Taihua memiliki barang-barang promosi setiap hari. Ini ditetapkan bahkan sebelum pembukaan mereka. Ada berbagai macam produk, dan setiap hari, merek-merek ini akan bergiliran melakukan promosi. Hari ini giliran Anda, dan Anda harus memiliki harga promosi khusus untuk produk Anda meskipun Anda tidak bersedia. Ini bukan giliran Anda, dan Anda ingin mempromosikan produk Anda. Tidak masalah. Bayar dulu. Tidak peduli apa, supermarket akan mendapat untung. Biaya promosi akan dibosankan oleh merek. Ini juga akan meningkatkan pelanggan, penjualan, reputasi supermarket. Setiap minggu, selebaran promosi baru akan dicetak. Juga, selama musim perayaan, akan ada lebih banyak program untuk pembeli. Ini semua diatur oleh manajer supermarket. Ketika pembeli supermarket meningkat, ditambah dengan kejadian ini, orang-orang tahu bahwa keamanan di supermarket Taihua sangat baik dan ada lebih banyak pertanyaan tentang ruang toko yang kosong di supermarket Taihua. Dulu, banyak orang merasa harga sewanya terlalu tinggi. Juga, Taihua Supermarket Corporation memiliki kondisi yang menunda banyak pelanggan potensial. Tetapi orang-orang ini melihat lalu lintas dan keamanan di supermarket Taihua, dan mereka berubah pikiran. Tidak peduli seberapa bagus suatu produk, tidak ada pengusaha yang akan menjual produk mereka di tempat dengan lalu lintas manusia yang rendah. Para pengusaha ini mengira keramaian di supermarket Taihua hanya akan berlangsung selama beberapa hari setelah pembukaannya dan tidak akan ada begitu banyak pembeli setelah itu.
kegilaan pada akhirnya akan mati. Ini normal. Namun segera mereka menyadari bahwa supermarket Taihua memiliki promosi setiap hari. Meskipun jumlah pembeli tidak setinggi beberapa hari pertama, namun tetap sangat tinggi. Selama akhir pekan, jumlah pembeli hampir seperti hari pembukaan. Ini adalah lokasi yang sangat baik untuk mendirikan toko mereka. Para pengusaha ini tidak ragu lagi. Mereka mendekati perusahaan supermarket Taihua untuk mencoba menyewa beberapa ruang toko. Beberapa yang pertama dihubungi adalah beberapa pengusaha perhiasan dan aksesoris. Mereka puas dengan lalu lintas dan keamanan di supermarket Taihua dan merasa aman untuk mendirikan toko mereka di sana. Toko-toko ini paling memperhatikan keselamatan dan keamanan. Mereka dijamin di supermarket Taihua. Manajer Feng, setelah kami mengumumkan petugas keamanan kami telah menangkap pencuri, banyak perusahaan telah mendekati kami untuk menyewa toko. Saya pikir semua toko kami akan disewakan dalam bulan ini. Kami juga tidak perlu menurunkan harga sewanya. Oke, pilih perusahaan dan merek terkemuka tersebut. Kita tidak boleh membiarkan reputasi kita ternoda karena keuntungan. Anda harus lebih berpengalaman dalam hal ini daripada saya. Aku akan menyerahkan segalanya padamu. Jika masalah ini bisa ditangani oleh orang lain, Feng Yu tidak akan melakukannya sendiri. Inilah mengapa orang-orang ini dipekerjakan. Seorang pencuri tertangkap di supermarket mereka, dan ini seharusnya bukan hal yang baik. Tapi siapa yang akan mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini? Bab 653 menjual kartu demi uang, bagian 1 dari 4. Saat itu hampir akhir Agustus. Semua ruang toko di supermarket Taihua disewakan. Ini jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Alasan utamanya adalah karena banyaknya pembeli di supermarket Taihua. Segera, cabang supermarket Taihua telah menjadi landmark di kota masing-masing. Supermarket Taihua telah menunjukkan koneksi dan potensinya yang kuat. Semua perusahaan ini terlalu pintar untuk melepaskan kesempatan ini. Seseorang pernah berkata bahwa KFC dan McDonald's sukses karena dua faktor. Pertama adalah branding dan kedua, lokasi. Contoh sederhananya adalah jika KFC dan McDonald membuka restoran mereka di desa-desa, mereka tidak akan mendapat untung bahkan jika penduduk desa tahu bahwa ini adalah restoran cepat saji internasional. Itu karena ada terlalu sedikit orang di desa-desa dan mereka tidak memiliki daya beli. Mengapa franchisee KFC dan McDonald's harus mempekerjakan profesional untuk memilih lokasi mereka? Itu karena mereka harus memastikan bahwa akan ada lalu lintas manusia yang cukup, yang paling penting. Tidak semua orang akan melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi restoran Anda karena restoran Anda adalah merek internasional. Sejujurnya, makanan cepat saji juga tidak enak. Banyak toko juga bisa meniru rasa yang sama. Hal ini pula yang membuat banyak merek restoran cepat saji lainnya mampu berkembang pesat. Mereka hanya membutuhkan lokasi yang cocok dan rasa makanan yang masuk akal, dan bisnis mereka akan baik-baik saja. Meskipun supermarket Taihua telah menyewakan semua bagian depan toko mereka dan sewanya dikenakan biaya setiap tahun, tetapi sewa tahun pertama sangat murah. Baik supermarket Taihua maupun perusahaan-perusahaan itu ingin menguji pasar. Taihua Supermarket Corporation ingin melihat berapa banyak yang dapat diperoleh perusahaan-perusahaan itu sebelum mereka memutuskan apakah mereka harus menaikkan sewa tahun depan. Perusahaan juga khawatir tentang kerumunan supermarket Taihua akan terus berlanjut. Jika kerumunan mati setelah 2 bulan, mereka akan membuat kerugian. Dengan begitu banyak toko yang disewakan dan deposit yang ditempatkan oleh merek, Taihua Supermarket Corporation telah mengumpulkan jumlah yang sangat besar. Tapi Fu Guangzheng melihat kegemaran di supermarket Taihua, dia merasa 20 cabang terlalu sedikit.
Mereka harus mendirikan lebih dari 100 supermarket sesegera mungkin. Dia ingin memiliki minimal 3 supermarket di setiap provinsi. Provinsi dan kota berpenduduk padat itu harus memiliki lebih banyak cabang. Fu Guangzheng telah menerima berita bahwa Carrefour sudah berada di China untuk mencari lokasi. Dia mendengar bahwa mereka akan memasuki pasar Cina tahun depan. Saat ini, mereka hanya menargetkan 2 kota, Beijing dan Shanghai. Saat ini Carrefour masih menganggap China tidak cocok untuk hypermarket. Tapi itu karena mereka tidak melihat potensi pasar dari Cina. Populasi China sangat tinggi, dan hypermarket jenis ini akan memiliki potensi untuk tumbuh. Ketika Carrefour membuka supermarket mereka di Prancis, ekonomi Prancis lebih buruk daripada ekonomi China sekarang. Selain itu, penanggung jawab Walmart di Asia telah menyebarkan berita bahwa dia tertarik dengan pasar Cina. Jika 2 perusahaan besar ini masuk ke China dengan hypermarketnya, maka mereka akan menjadi rival terkuat supermarket Taihua. Ini bukan satu-satunya ancaman. Fu Guangzheng juga tahu bahwa banyak orang telah mendaftarkan perusahaan di beberapa kota. Mereka ingin meniru model operasi supermarket Taihua dan mendirikan jaringan supermarket. Perusahaan-perusahaan ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah mereka, dan mereka akan dapat berkembang lebih cepat daripada supermarket Taihua. Perusahaan-perusahaan ini mungkin tidak dapat mendirikan banyak supermarket besar seperti supermarket Taihua, tetapi mereka tidak akan memiliki masalah jika hanya mendirikan satu. Jika mereka berhasil, mereka akan mendirikan jaringan supermarket. Di kota Bing, ada supermarket milik negara yang sudah memulai persiapan. Mereka cepat. Sebelum Fu Guangzheng bisa bereaksi, mereka sudah siap, dan pembukaannya ditetapkan pada bulan Oktober. Taihua Supermarket Corporation telah menjadi musuh publik di industri ini. Jika lokasi yang bagus diambil oleh perusahaan lain, itu akan menghentikan perkembangan supermarket Taihua. Fu Guangzheng cemas karena ini. Li Zekai, Superman Li, dan Fu Rongbing juga melihat masalah ini. Ada beberapa pilihan untuk mereka. Pertama adalah meningkatkan investasi mereka dan menggunakan uang itu untuk mendirikan lebih banyak supermarket. Kedua, itu akan mengambil pinjaman. Tetapi Taihua Supermarket Corporation telah menyuntikkan banyak uang ke dalam bisnis dan memiliki aset tetap, tetapi nilai mereknya belum tinggi. Jumlah yang bisa mereka pinjam tidak banyak. Opsi ketiga adalah menggunakan semua keuntungan dan aset likuid supermarket Taihua, termasuk simpanan dari merek. Tetapi pada saat ini, Feng Yu datang dengan pilihan lain. Meningkatkan investasi tidak menjadi masalah bagi kita semua. Tetapi Anda semua harus tahu bahwa jika kami melakukan ekspansi secara agresif, kami tidak akan menghasilkan banyak uang. Itu artinya dana kita akan dikurung dalam waktu yang lama. Ini bukan pilihan yang baik. Kami menghabiskan waktu lama untuk mencari lokasi 20 cabang pertama kami. Jika kita terburu-buru untuk mendirikan lebih banyak supermarket, kita pasti akan membuat kesalahan. Kami juga tahu ini. Tetapi perusahaan supermarket Taihua kami tidak dapat menyaingi Walmart dan Carrefour. Begitu mereka masuk pasar, mereka pasti akan diberikan beberapa konsesi dari pemerintah. Jika mereka dapat memperoleh pijakan, mereka akan mengambil sebagian besar pangsa pasar. Juga, para peniru itu akan mengambil sebagian dari pangsa pasar kita. Jika mereka mengambil semua lokasi yang bagus, maka akan sulit bagi kami untuk membuka supermarket kami di sana. Sekarang, kami harus mempercepat rencana ekspansi kami dan memesan lokasi yang bagus itu. Setidaknya kita harus menandatangani beberapa perjanjian dengan pihak berwenang setempat, kata Fu Guangzheng. Saya tahu apa yang Anda bicarakan. Saya tidak menentang ekspansi. Saya hanya merasa bahwa kita tidak perlu meningkatkan investasi kita.
Mengambil pinjaman adalah salah satu solusinya. Walaupun jumlah yang kami dapat tidak banyak, seharusnya cukup bagi kami untuk membuka 10 hypermarket lagi. Yang ingin saya katakan adalah menggunakan keuntungan dan dana supermarket Taihua juga merupakan solusi yang baik. Feng Yu tersenyum dan menjelaskan. Saudara Feng, kita dapat mengumpulkan dana dalam waktu singkat jika kita memanfaatkan keuntungan dan dana supermarket. Jika perusahaan menghadapi masalah arus kas, kita bisa menyuntikkan uang ke perusahaan. Tapi itu akan mempengaruhi citra perusahaan kita. Orang mungkin berpikir bahwa kami adalah perusahaan cangkang. Li Zekai mengerutkan kening dan berkata, Superman Li telah setuju untuk terus berinvestasi, dan Li Zekai menentang gagasan untuk menggunakan semua dana dan keuntungan perusahaan. Saya ingat supermarket Taihua kami masih belum memperkenalkan kartu keanggotaan dan kartu belanja. Saya pikir kita harus memanfaatkan potensi dari dua jenis kartu ini. Feng Yu berkata dengan misterius. Bab 654 menjual kartu demi uang, bagian 2 dari 4 kartu keanggotaan dan kartu belanja. Kedua kartu ini memiliki potensi yang sangat besar. Semua staf manajemen puncak bingung. Kenapa mereka tidak tahu tentang potensi dari kedua jenis kartu ini? Supermarket di Hong Kong juga memiliki kartu keanggotaan dan kartu belanja. Penjualan kartu-kartu ini hanya biasa-biasa saja. Itu tidak menguntungkan seperti yang diklaim Feng Yu. Kartu anggota hanya digunakan untuk mengidentifikasi anggota. Kartu keanggotaan supermarket hanya memberi anggota beberapa manfaat dan tidak ada yang lain. Kartu belanja adalah kartu hadiah. Pembeli dapat menggunakannya untuk membayar pembelian mereka. Sepertinya semua orang di sini tidak percaya padaku. Anda semua lebih berpengalaman daripada saya di industri supermarket. Tapi kalian semua tidak mengerti budaya China. Anda semua khawatir ketika saya ingin mendirikan lebih banyak supermarket di awal. Anda semua berpikir bahwa risikonya terlalu tinggi jika kita membuka lebih banyak supermarket. Tapi sekarang, kalian semua lebih bersemangat daripada saya untuk membuka lebih banyak cabang. Feng Yu memandang Fu Guangzheng dan yang lainnya, dan melanjutkan, apakah kalian semua menyadari bahwa Tiongkok sudah memiliki klub pribadi di Guangzhou, Beijing, Shanghai, Tianjin, dan lebih banyak kota? Untuk memasuki klub-klub ini, Anda memerlukan kartu keanggotaan. Bagi kalian semua, kartu anggota hanyalah kartu anggota untuk mengumpulkan poin atau kartu diskon. Tapi kalian semua lupa kata anggota. Itu adalah bentuk identitas dan status. Fu Guangzheng dan yang lainnya masih bingung. Anggota adalah bentuk identitas dan status. Kartu keanggotaan sangat penting. Bukankah itu untuk menarik pelanggan dan meningkatkan tingkat pengembalian mereka? Feng Yu menghela nafas saat dia melihat ekspresi bingung semua orang. Mereka semua tidak tahu bahwa orang Tionghoa di zaman ini suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Di supermarket, ketika pembelanja adalah anggota, dan dia melihat seseorang yang bukan, anggota tersebut akan memiliki rasa superioritas. Supermarket kami memiliki tempat parkir, dan kami membebankan biaya parkir kepada mereka. Tetapi Anda semua harus tahu bahwa tidak banyak mobil di China sekarang. Beberapa mobil tidak mau membayar biaya parkir dan lebih suka parkir di sepanjang jalan dan berjalan beberapa langkah lagi. Inilah sebabnya mengapa tidak banyak orang yang memarkir mobilnya di tempat parkir kami. Tetapi bagaimana jika pembeli memiliki kartu keanggotaan kami dan dapat mengumpulkan poin dan parkir gratis? Jika setiap bulan, kami memiliki hari anggota untuk membiarkan mereka menikmati diskon anggota. Atau anggota akan mendapatkan prioritas antrian di kasir. Lagi pula, tidak banyak mobil di tempat parkir. Di tempat pertama, mereka tidak berniat untuk membuat uang dari parkir. Namun dengan keuntungan member ini,
banyak orang yang memiliki mobil akan ingin menjadi member. Ini akan lebih nyaman bagi mereka. Mereka tidak perlu membawa belanjaan mereka dan berjalan jauh ke mobil mereka. Tidak semua anggota akan bebas pada hari anggota, tapi itu akan merangsang penjualan. Ini adalah efek ikut-ikutan. Orang Cina suka berada di tempat ramai. Ketika mereka melihat banyak orang berbelanja di Taihua Supermarket, mereka akan penasaran dan ingin bergabung. Antrian prioritas untuk anggota akan menyelesaikan masalah orang yang tidak mau mengantri. Mereka bahkan dapat mengatur kasir hanya untuk anggota. Ini akan membuat anggota memiliki rasa superioritas atas non-anggota. Fu Guangzheng dan Li Zekai saling memandang. Mereka merasa apa yang dikatakan Feng Yu masuk akal. Ini tidak terdengar istimewa, tetapi jika mereka bisa memasarkannya dengan baik, mereka seharusnya bisa menjual banyak kartu anggota. Bagaimana cara pembeli mendaftar menjadi anggota? Di Hong Kong, kami biasanya memberikan kartu keanggotaan ketika pembelanja membeli di atas jumlah tertentu pada satu tanda terima. Selain itu, para anggota akan diberikan poin untuk jumlah yang mereka belanjakan, dan mereka dapat menggunakan poin tersebut untuk mendapatkan potongan harga. Kata Fu Guangwei, berikan gratis. Tentu saja tidak. Kartu keanggotaan kami harus dibeli. Akan ada dua jenis keanggotaan. Kartu keanggotaan biasa akan disebut kartu VIP. Kartu keanggotaan tingkat yang lebih tinggi akan disebut kartu SVIP. Kartu VIP biasa akan dijual dengan harga 30 RMB, dan kartu SVIP akan dijual dengan harga 200 RMB. 200 RMB untuk satu kartu. Di Hong Kong, harga ini tidak banyak. Tapi ini Cina. Apakah orang akan membelinya? Harga ini hampir setengah dari gaji bulanan rata-rata orang. Apakah mereka akan menghabiskan jumlah ini hanya untuk mendapatkan kartu keanggotaan? Li Zekai mengerutkan kening. Sebenarnya, dia ingin memberitahu Feng Yu bahwa bahkan di Hong Kong, tidak ada yang akan membeli kartu keanggotaan dengan harga ini. Feng Yu menggelengkan jarinya. Pekerja rata-rata hanya akan membeli kartu anggota biasa, dan manfaat yang mereka nikmati tidak akan banyak. Misalnya, parkir gratis tidak akan ditawarkan kepada anggota biasa, karena kebanyakan dari mereka tidak akan mampu memiliki mobil. Kartu SVIP adalah untuk orang-orang kaya atau orang-orang dengan status sosial tertentu. 200 RMB bagi mereka bukanlah apa-apa. Saya bahkan merasa 200 RMB terlalu rendah. Berapa banyak kartu keanggotaan yang menurut Anda bisa kami jual? Fu Gongzhang bertanya. Feng Yu menunjukkan satu jari. 1.000. 10.000 kartu SVIP, per cabang. 10.000. Di supermarket. Anda mengatakan bahwa kami dapat memperoleh 40 juta RMB hanya dari kartu SVIP saja. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu optimis? Fu Gongzhang bertanya. Aku tidak. Saya bahkan dapat memberitahu Anda bahwa 10.000 bahkan mungkin tidak cukup. Supermarket kami akan mengumumkan kepada pembeli bahwa kami hanya memiliki 3.000 kartu keanggotaan SVIP per cabang. Orang lain hanya bisa mendapatkan mobil keanggotaan biasa. Pemasaran kelaparan. Fu Guangzheng tahu apa yang dipikirkan Feng Yu. Tetapi pemasaran kelaparan tidak dapat dilaksanakan dengan mudah. Banyak perusahaan mencoba tetapi gagal. Betul sekali. Anda semua tidak mengerti apa yang dipikirkan orang Cina. Semakin sedikit barang yang tersedia, semakin banyak orang yang ingin mendapatkannya. Semakin banyak orang yang menginginkannya, semakin mereka bersedia untuk membeli. Feng Yu dengan percaya diri menjawab. Lalu berapa total keuntungan yang bisa kita dapatkan dari kartu member ini? Setidaknya 100 juta RMB. Meski member akan mendapatkan diskon, tapi kami tetap mendapat untung. Kami juga dapat menghapus sisa stok kami pada hari anggota. Oke.
Bahkan jika ini sukses seperti yang Anda katakan, tetapi 100 juta RMB hanya cukup bagi kami untuk mendirikan 2 hypermarket. Feng Yu dengan tenang menjawab. Itulah yang akan saya katakan selanjutnya. Mobil-mobil belanja. Meskipun supermarket kami telah memperkenalkan kartu belanja, kami tidak mempekerjakan siapapun untuk mempromosikan kartu ini. Kartu-kartu ini hanya ditempatkan di kasir. Harga kartu-kartu ini tidak murah, dan seharusnya tidak ada banyak pertanyaan, kan? Fu Guangwei mengangguk. Betul sekali. Kami mencoba mempromosikan kartu-kartu ini, tetapi banyak pembeli dimatikan oleh label harga. Kami masih mendiskusikan apakah kami harus memperkenalkan kartu belanja dengan denominasi yang lebih kecil sehingga orang dapat membelinya kembali sebagai keuntungan perusahaan bagi staf mereka. Feng Yu memutar matanya ke arah Fu Guangwei. Mereka telah salah memposisikan kartu belanja ini. Kartu belanja ini mungkin diberikan oleh perusahaan sebagai keuntungan bagi staf mereka. Tapi di China, berapa banyak perusahaan yang mau memberikan keuntungan seperti itu? Apa keuntungan dari kartu belanja? Tidak ada nama dan PIN yang diperlukan untuk menggunakan kartu ini. Tidak ada yang perlu khawatir bahkan jika mereka menerima kartu ini karena tidak ada nama. Saya dapat mengklaim bahwa saya telah mengambil kartu ini di jalan-jalan dan akan menyerahkannya kepada polisi. Untuk menggunakan kartu belanja ini juga sangat nyaman. Ada berbagai macam produk di supermarket Taihua. Kartu belanja ini setara dengan kartu ATM, kecuali hanya bisa digunakan di tempat-tempat tertentu. Kartu belanja itu seperti voucher belanja. Namun bedanya kartu tersebut tidak mudah rusak dan lebih nyaman untuk dibawa kemana-mana. Denominasi voucher terbesar yang tersedia di Cina adalah 100 RMB. Jika seseorang akan memberikan voucher senilai 10.000 RMB, itu akan menjadi satu tumpukan tebal voucher. Kalian semua masih belum menemukan penggunaan yang tepat dari kartu belanja ini. Tujuan sebenarnya dari kartu belanja ini adalah hadiah. Bab 655 menjual kartu demi uang, bagian 3 dari 4 kartu belanja sebagai hadiah. Setelah Feng Yu mengatakan ini, semua orang bingung. Kartu belanja ini seperti voucher belanja. Bagaimana kartu-kartu ini dapat diberikan sebagai hadiah? Apa gunanya memberikan kartu-kartu ini sebagai hadiah? Akan lebih langsung memberikan uang tunai. Fu Guangzheng telah tinggal di Tiongkok selama beberapa waktu. Dia tahu bahwa meskipun orang Tionghoa tidak memiliki budaya bertukar hadiah, banyak pejabat suka menerima hadiah. Hadiah yang paling mereka sukai adalah uang tunai. Mata Fu Guangzheng menjadi cerah. Kartu belanja sama dengan uang tunai. Betul sekali. Kartu belanja dapat digunakan untuk membeli banyak hal, termasuk lemari es, TV, pemutar VCD, del. Hampir sama dengan uang tunai. Feng Yu melihat ekspresi Fu Guangzheng, dan dia tersenyum. Kamu mengerti sekarang? Iya. Hadiah ini terutama untuk menargetkan para pemimpin. Feng Yu mengangguk. Betul sekali. Tapi itu tidak hanya terbatas pada pemimpin. Ini termasuk orang tua, mertua, calon mertua, penatua, atau seseorang yang pernah membantu Anda sebelumnya. Selama festival, memilih hadiah selalu memusingkan. Jika Anda membeli hadiah yang salah, Anda akan membuang-buang uang dan tidak mendapatkan imbalan apapun. Tetapi jika Anda memberikan kartu belanja kami sebagai hadiah, pihak lain dapat menggunakannya untuk membeli apapun yang dia butuhkan. Juga, kita dapat mengatur tanggal kedaluarsa pada kartu belanja. Misalnya 3 bulan. Jika kartu ini tidak digunakan dalam 3 bulan, kredit di dalamnya akan hilang. Dengan cara ini, orang yang menerima kartu ini akan terburu-buru untuk membelanjakannya. Jangan berpikir bahwa ini akan menurunkan daya beli mereka.
Orang tidak akan menggunakan kartu belanja ini untuk membeli bahan makanan mereka. Mereka akan menggunakannya untuk membeli barang-barang tiket besar. Item tiket besar itu bukan kebutuhan sehari-hari Anda seperti tisu toilet atau sikat gigi. Jika mereka ingin membeli barang-barang ini, mereka akan kembali lagi untuk membeli. Yang paling penting, ketika orang membeli barang dengan kartu, mereka akan mencoba memanfaatkan sepenuhnya kredit di dalamnya. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak menggunakan semua kredit di dalamnya, kredit tidak dapat digunakan setelah tanggal kedaluarsa. Jadi, mereka akan membeli lebih banyak produk atau memilih sesuatu yang sesuai dengan jumlah kartu. Sebagian besar waktu, total pembelian mereka akan lebih dari nilai kartu. Itu berarti orang-orang ini tidak hanya akan menggunakan kartu belanja, mereka juga perlu mengeluarkan sejumlah uang. Staf manajemen yang lebih tinggi supermarket Taihua kagum pada Feng Yu. Tak satu pun dari mereka yang memikirkan hal ini sebelumnya. Staf keluarga Fu merasa malu. Mereka telah berkecimpung dalam bisnis supermarket selama bertahun-tahun, namun mereka tidak menyadari strategi ini. Bahkan Feng Yu, seorang pemula di industri ini, dapat menemukan ide ini. Mereka telah menyia-nyiakan tahun-tahun mereka di industri ini. Manajer Feng, dominasi kartu belanja apa yang harus kita perkenalkan? 500, 1000, 3000, 5000 dan 10.000 RMB. Akan ada 5 nilai kartu belanja yang berbeda. Jenis 500 RMB adalah yang Anda bicarakan. Perusahaan akan membelinya untuk diberikan kepada karyawan mereka sebagai manfaat atau imbalan. Tentu saja, orang juga dapat membelinya untuk orang tua atau orang tua mereka. Ketika orang menghasilkan uang dan ingin memberi kepada orang tua mereka biasanya tidak akan membelanjakan uang itu untuk diri mereka sendiri. Tapi jika itu kartu belanja, nilainya habis dalam 3 bulan, orang tua akan terpaksa membelanjakannya. Kartu nilai 1000 juga sama. Orang-orang perlu memberikan beberapa hadiah kepada atasan mereka di perusahaan mereka atau membalas budi. Kartu 3000, 5000, dan 10.000 RMB terutama digunakan sebagai hadiah kepada para pemimpin atau pejabat. Hal yang baik tentang kartu belanja adalah tidak ada catatan tentang orang yang membelinya, dan tidak ada PIN atau nama pada kartu tersebut. Dengan kartu ini di tangan, Anda bisa menggunakannya. Ini adalah manfaat dari kartu itu. Bagaimana jika kartunya hilang? Fu Guangwei bertanya. Ini kerugian mereka jika mereka salah menaruh kartu mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Di Cina, ada Komisi Departemen untuk Inspeksi Disiplin. Ini sama dengan Komisi Independen Anti Korupsi Hong Kong. Mereka akan melakukan pemeriksaan acak pada bank dan keuangan pejabat pemerintah. Nilai kartu belanja ini tidak dapat disetorkan ke bank. Bahkan jika mereka tertangkap dengan kartu ini, mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka telah menang dalam undian atau mengambilnya di jalanan. Para pejabat akan merasa lebih aman untuk menerima mereka. Korupsi selalu menjadi masalah. Bahkan sebelum Feng Yu kembali ke kehidupan ini, korupsi masih ada di Tiongkok. Ini adalah masalah di setiap negara. Feng Yu hanya ingin mengubah praktik memberi uang tunai menjadi memberi kartu belanja. Kakak Feng, menurutmu berapa banyak kartu belanja yang akan kita jual? Li Zekai bertanya. Ini pasti akan jauh lebih tinggi daripada kartu keanggotaan. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, dia memiliki seorang teman yang bekerja di Carrefour. Selama musim perayaan, Carrefour akan memperkenalkan kartu belanja ini, dan setiap outlet menjual setidaknya beberapa ratus juta kartu. Selama pertengahan musim gugur dan tahun baru Imlek, beberapa cabang bahkan menjual lebih dari 1 miliar RMB kartu belanja. Belakangan, pemerintah mengeluarkan pembatasan kartu belanja ini untuk membatasi nilai kartu. Namun setiap bulan,
kartu belanja bernilai ratusan juta masih terjual. Perekonomian sekarang tidak sebaik 10 atau 20 tahun kemudian. Tetapi Feng Yu tahu bahwa jika mereka memasarkan kartu dengan benar, setiap cabang harus dapat menjual setidaknya 20 juta RMB. Kartu 5.000 dan 10.000 RMB juga akan laris manis. 20 cabang harus dapat mengumpulkan 500 juta RMB dari kartu belanja ini. Ini akan menjadi hari guru segera, dan setelah itu akan menjadi festival pertengahan musim gugur dan hari libur nasional. Ini adalah musim puncak untuk kartu belanja. Dengan 6 bulan ke depan, ada hari tahun baru, dan tahun baru Imlek. Jumlah yang diperoleh dari penjualan kartu belanja ini akan menjadi angka yang sangat besar. Meskipun kartu belanja ini tetap harus digunakan di supermarket, ini akan merangsang penjualan supermarket dan mereka akan dapat mengumpulkan uang dengan cepat. Yang terpenting, itu akan menciptakan persepsi yang salah tentang bisnis yang baik, dan mereka dapat menggunakannya untuk meminjam lebih banyak uang dari bank. Dengan pinjaman dan keuntungan, tidak akan menjadi masalah dalam mengumpulkan lebih dari 1 miliar RMB dalam 6 bulan ke depan. Itu berarti mereka bisa membuka 20 cabang lagi. Dengan cara ini, mereka akan dapat mendirikan cabang di hampir semua provinsi. Selain kota-kota yang belum berkembang itu, kota-kota lainnya akan memiliki 2 hingga 3 cabang. Taihua Supermarket Corporation akan dapat membangun cabang mereka di lokasi terbaik di setiap kota. Mereka tidak perlu khawatir Carrefour atau Walmart mendapatkan tempat yang bagus sebelum mereka. Mereka juga tidak perlu khawatir dengan supermarket kecil yang mencoba meniru mereka. Taihua Supermarket Corporation akan menjadi perusahaan supermarket nomor 1 di China. Mereka bahkan mungkin menjadi salah satu dari 5 merek supermarket top dunia di masa depan. Namun, Taihua Supermarket Corporation masih perlu mewaspadai para pengikut tren tersebut. Semua orang tahu bahwa Walmart memegang peringkat nomor 1 perusahaan Fortune 500 selama beberapa tahun. Namun di masa depan, beberapa perusahaan Fortune 500 berada di industri retail, dan model operasi mereka seperti Walmart. Bahkan untuk perusahaan yang kuat seperti Walmart, mereka juga harus menghadapi pesaing. Beberapa pesaing itu bahkan lebih baik daripada Walmart dalam hal pengembalian mereka, dan keuntungan tahunan mereka bahkan lebih tinggi daripada Walmart. Menjadi yang pertama berkembang di industri ini tidak berarti Anda akan memiliki semua pangsa pasar. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, ada juga banyak jaringan supermarket di Tiongkok. Mereka semua adalah pesaing. Strategi supermarket Taihua sekarang adalah mengambil semua lokasi utama untuk mencegah pengikut tren itu menghasilkan keuntungan. Ini akan menghentikan pertumbuhan mereka. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.